Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita akan membahas kerusakan seputar kulkas inverter ya. Dimulai dari kedipan 1 sampai kedipan 7. Nah, di video kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara menentukan kerusakan dan juga bagaimana cara membaca error pada kulkas inverter. Karena kemarin juga ada yang bertanya juga, Bang, punya saya seperti ini yang inverter, punya saya yang seperti ini. Cara ngecek errornya gimana? Cara ngelihat LED-nya di mana? Nah, kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan errornya, bagaimana cara melihat LED-nya, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Di sini saya akan coba jelaskan dulu sistem kerja pada kulkas LG inverter ini ya. Nah, untuk kulkas yang inverter ini yang saya bahas ini kompresor kulkas inverter yang merek LG ya, freezer, terutama di bagian freezer. Nah, di sini untuk yang inverter itu sudah dilengkapi dengan modul ya. Dan untuk menentukan LED-nya ataupun menentukan errornya, di sini udah terlihat, di sini ada LED. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Nah, di area sini untuk menentukan errornya itu untuk LED-nya biasanya di dekat sini ya, di dekat IC PM ini. Di sini bakalan ada LED. Nah, ketika kita colokin seperti ini, nanti itu bakalan hidup ya untuk LED-nya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya akan coba colokin. Nah, di area sini bakalan ada kedipan 1, 2, 3. Tuh. Saya mulai lagi 1, 2, 3. Tuh, ada kedipan ya. Nah, di sini cara menentukan kerusakan itu bisa dilihat dari lampu LED tersebut, karena untuk kulkas inverter sendiri sudah dilengkapi dengan kode error. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada yang namanya kode kedip 1 kali, kedip 2 kali, kedip 3 kali, dan juga kedip 5 kali. Ini udah menandakan error ya. Kalau misalkan ada di kedipan ini menandakan error, teman-teman bisa cek di sini. Nanti baru teman-teman bisa cek bagaimana cara mengatasinya untuk di area sini. Nah, ini kita akan bahas juga. Nah, untuk errornya sendiri biasanya ketika kulkas ini dinyalakan ya. Nah, ketika kulkas dinyalakan, LED-nya ini bakalan hidup, kedip 1 kali. Nah, kedip 1 kali pertanda bahwa suplai arus yang dari 220 itu udah masuk ke modul. Jadi harus berkedip ya. Kalau misalkan nggak berkedip, berarti ada masalah di area perkabelan. Bisa jadi ada yang kabel putus, ataupun fuse yang putus, atau setrum yang nggak masuk. Jadi teman-teman bisa pastikan kalau misalkan ketika dicolokin, teman-teman bisa cek LED-nya. Kalau misalkan hidup, berarti suplai arus sudah masuk ke modul. Nah, jadi buat yang bertanya kemarin, punya saya langsung hidup 1 kali, Bang. Nah, itu pertanda bahwa suplai arus itu sudah masuk ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tunggu kurang lebih sekitar 5 menit. Dan ketika sudah menunggu kurang lebih sekitar 5 menit, apabila kulkas teman-teman itu mengalami tidak dingin ya, nanti bakalan muncul kode error di area sini, yaitu mulai dari kedipan 1, kedipan 2, kedipan 3 sampai kedipan 7. Nah, ini kita akan bahas ya. Nah, nanti kalau misalkan di area sini muncul kedipan 1, kedip 1 kali, 1 kali gitu ya. Kedipan 1 kali. Nah, teman-teman langsung bisa cek nih di area nameplate-nya sini. Ini posisinya di belakang ya. Untuk nameplate-nya ini posisinya di area belakang sini. Jadi kalau misalkan kedip 1 kali, itu Mikom mendeteksi terjadi error di area kompresor. Nah, ini mendeteksi adanya error di area kompresor. Nah, teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa cek di area kompresor. Nah, ini kerusakan seperti ini bisa terjadi pada kompresor yang bermasalah atau modul yang bermasalah.
Dan untuk cara mengatasinya, jangan lupa dicabut, nanti colokannya dicabut, dan teman-teman bisa nah untuk error satu ini teman-teman bisa menggunakan AVO ya, harus ada bantuan alat yang namanya AVO. Nah teman-teman bisa cabut untuk soket yang ada tulisannya MW, MV, MU. Nah ini kita bisa cabut. Ini adalah jalur yang masuk ke kompresor ya, jadi 3 kutub itu yang masuk ke kompresor. Nah jadi 3 kutub ini masuk ke kompresor ini, atau bisa langsung juga dicek di sini juga nggak ada masalah. Nah di sini teman-teman bisa pastikan untuk di bagian 3 kutub ini nggak ada yang putus untuk kabelnya. Nah jadi bisa menggunakan AVO karena keterangannya tadi mendeteksi adanya error di area kompresor. Jadi teman-teman bisa cek menggunakan AVO meter di sini dengan skala ohm. Kita cek. Nah satu persatu kita cek, pastikan itu tidak ada yang putus ya. Nah seperti ini connect, nilainya 13, dan yang sini juga harus 13, terus yang sini itu juga harus 13. 13 semua ya. Nah terlebih untuk kulkas jenis yang inverter itu nilai pada kumparan sepul ini itu harus sama dari sini ke sini, yang pada intinya itu sama ya nilainya. Apabila 13 itu harus sesuai semua. Kalau misalkan salah satunya mengalami penurunan atau tinggi nilainya, itu menandakan kompresornya yang bermasalah. Kalau misalkan nilainya sama semua, menggunakan avometer nilainya sama semua, berarti nggak ada masalah ya untuk di area kompresor. Berarti ada kemungkinan yang bermasalah itu di area modul. Nah biasanya teman-teman bisa cek untuk di area IC EPM nya ini. Biasanya di area sini itu mengalami error ya. Nah ini IC EPM di sini tuh, ini udah dipasang pendingin juga karena ini memang panas. Nah IC EPM di sini biasanya itu error ataupun ngesot ya untuk IC EPM nya. Dan selanjutnya bagaimana kalau misalkan untuk di kode error. Nah kita lihat kode error kedip 2 kali. Miko mendeteksi tegangan yang melewati kompresor melebihi 450. Nah untuk yang error yang 2 ini biasanya itu yang bermasalah di area modul ya. Di area modul juga sama, karena suplai arus yang masuk ke kompresor biasanya itu tinggi. Nah ini yang bermasalah di area sini, di area modul juga. Di area teman-teman bisa cek nantinya satu persatu, terutama untuk di bagian elko nya. Karena untuk suplai arus itu biasanya berkaitan dengan elko ya, teman-teman bisa cek untuk di bagian elko nya. Selanjutnya untuk kedipan 3 kali ya, untuk kedip 3 kali. Untuk kedipan 3 kali di sini menunjukkan kabel kompresor tidak tersambung ke PCB saat kompresor sedang bekerja. Nah untuk error kedip 3 kali sama, nanti kedipannya juga di bagian sini juga. Jadi dia akan berkedip 1, 2, 3, dan begitu udah mencapai 3 itu bakalan ada jeda sebentar ya. Jadi yang pasti teman-teman bisa lah menghitung untuk LED-nya ini. Untuk error kedip 3 kali kabel kompresor. Nah ini kabel kompresor itu tidak terkonek ke kompresor, maksud saya ke PCB ya. Jadi di sini sedang bekerja, bukan saat bekerja ya, beda ya. Nah ini sedang bekerja. Kalau misalkan sedang bekerja, biasanya itu yang terjadi di bagian overload. Nah ini untuk inverter itu adanya cuma overload saja. Nah ini, nah biasanya di area overload itu mengalami putus ya, ataupun pastikan untuk di jalur kabel yang masuk ke ke kompresor itu bisa dicek juga. Sama juga pengecekannya juga di area spool juga dicek juga sama. Nah kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya
kedip 5 kali. Jadi habis 3 langsung kedip 5 kali. Nah, untuk kedipan 5 kali ini itu mendeteksi bahwa kabel dari kompresor itu tidak masuk ke PCB pada saat akan bekerja, bukan sedang ya, sedang bekerja ya. Jadi akan bekerja. Jadi pada awal start kabel itu udah nggak terkonek ya. Biasanya yang terjadi di area spool pada kompresor itu mengalami putus. Yang sering terjadi ya untuk kode error E5 ini biasanya kabel kompresor ada yang putus, atau bisa cek juga di area perkabelan. Untuk pengecekannya juga sama, untuk mengecek kutub-kutubnya dicek juga, biasanya ada yang putus ya untuk di error E5. Selanjutnya untuk kode error kedip 6 kali. Nah, untuk kode error kedip 6 kali ini menandakan adanya arus tinggi di area kompresor. Untuk pengecekannya juga sama, bisa dicek spoolnya dulu. Kalau misalkan spoolnya itu nggak ada masalah ya, jadi nilainya sama, berarti nggak ada masalah untuk di area kompresornya. Di area kompresornya juga nggak ada masalah. Nah, untuk kode error E5 ini penyebabnya itu banyak ya. Bisa dari kompresor, bisa juga dari sistem perpipaan yang udah mengalami kebuntuan. Jadi kode error kedip 6 kali ini nggak harus dari kompresor, biasanya juga sirkulasi yang buntu itu dapat menyebabkan kedip 6 kali. Jadi saran saya teman-teman bisa cek juga spoolnya. Kalau misalkan spoolnya bagus, berarti udah bisa dipastikan sirkulasi pada perpipaannya itu mengalami masalah. Atau bisa juga oli pada kompresor itu udah habis ya, biasanya yang sering terjadi seperti itu. Dan selanjutnya untuk kedip 7 kali. Nah, untuk kedip 7 kali itu biasanya yang sering terjadi untuk kode errornya mendeteksi adanya hubungan singkat pada area IC IPM. Nah, kembali lagi ke IC IPM. Dan untuk IC IPM itu sendiri itu ini ya untuk IC IPM-nya. Dan biasanya IC IPM itu kalau misalkan errornya itu kadang sampai gosong ya untuk di area IC IPM. Atau misalkan nggak gosong, berarti suplai arus yang masuk ke ICPM dari 15 volt biasanya itu ada yang bermasalah. Teman-teman bisa cek juga untuk di ICPM-nya. Kalau misalkan bagus, berarti ada masalah juga untuk di area suplainya. Jadi teman-teman bisa cek item-itemnya atau bisa ganti juga modulnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung juga channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.